Alhamdulillah ya. Dulu mah jangan ditanya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman sahabat PKS Kota Bogor, bersama saya sekarang Sandi Dwi Fernandi, dan kita sore ini silaturahmi lah ya Teh ya. Silaturahmi, dan kita coba nanti sharing-sharing banyak sama siapa ini yang pertama? Mangga perkenalan dulu atuh. Halo. Perkenalkan, nama saya Nong dari Serikandi Gojek Bogor. Tapi nama aslinya Karlina, cuman orang-orang pada terkenalnya pada manggilnya Nong. Mangga, ini Mam Dwi ya namanya? Iya, saya Mam Dwi. Dan nama aslinya Suprihatin. Suprihatin. Dari Serikandi Bogor. Serikandi juga. Serikandi itu maksudnya gimana sih Teh? Kalau Serikandi kan udah dominan perempuan lah ya. Cuman yang membedakan mungkin nama. Iya. Kalau dia kan Serikandi Bogor, berarti otomatis Grab sama Gojek per Kota Bogor. Kalau saya kan Serikandi Gojek Bogor, otomatis khusus Gojek aja. Khusus Gojek aja. Iya. Oh, Gitu kalau sih. Serikandi gini emang dia formal apa cuma teman-teman ojol perempuan itu kemudian buat komunitas sendiri, atau emang dari formal dari Gojek atau Grab-nya? Pertama bikin grup Serikandi. Jadi kita punya wadah masing-masing. Jadi punya wadah masing-masing. Terus kita ada ide ya, gimana nih kalau kita bikin grup khusus lady gitu kan. Kalau yang wadah yang kita punya itu kan campuran perempuan sama laki-laki. Jadi kita pengen khusus ngobrolin masalah perempuan gitu kan, jadi lebih enak gitu ya. Nggak ada ini, jadi kita bikin grup. Biasa nanti kalau perempuan ngegrup teh ngomongin apa tuh Teh? Semuanya diobrolin. Semua diobrolin. Pokoknya masalah dapur inti nama lah ya. Dapurnya Apalagi siapa? ibu-ibu. Katanya ini udah ibu-ibu semua belum? Belum. Oh belum. Ada yang calon ibu, ada yang udah Ada jadi yang ibu. calon. Kalau yang udah jadi ibu teh Mam Dwi ya. Iya. Berapa putra putri? Saya punya anak 2. Oh 2. Yang satu cowok baru lulus. Baru lulus. Yang kedua cewek SMP kelas 2. SMP kelas 2. Kalau Teneng teh kapan jadi? Aduh. Mau jadi ibu? Aduh, berat ternyata ya. Ditanya kapan jadi bingung jawabnya. Emang nggak ada itu di base camp mana gitu yang kira-kira ngeklik gitu Teh? Aduh, belum serak ya Taneng ya. Tidak ada pemikiran buat dapet ojol lagi. Gimana dikasihnya aja sih sebenarnya. Cuman mungkin belum siap aja kali ya. Nah ini sebetulnya Atau gimana ya? saya tuh masih suka ya pertanyaan banyak orang kali ya, sama aja. Kenapa sih harus ngojol gitu? Kenapa harus ngojol? Ya banyak sih orang yang nanya kayak gitu juga. Teman-teman saya juga bahkan dari sekampung banyak yang nanya kenapa sih harus ojol? Kampung nanti di mana? Kampungnya di mananya? Di Kampung Nagrog di Gadog, Ciawi. Mohon. Sempat bertanya sih teman-teman, kenapa sih harus ojol? Lu kan perempuan, katanya gitu. Nah, emang apa salahnya sih perempuan ngojol? Kan bukan ojek pangkalan. Ojek pangkalan gitu emang kenapa salahnya? Nah kan kalau pangkalan kan kalau udah dapet ke situ lagi. Kan kalau kita mah enggak, bisa kemana-mana. Anggap aja berwisata. Oh, bisa wisata. Itu jadi utamanya Teh. Kalau Mam Dwi teh kenapa harus ngojol? Kalau aku pertamanya kan saya mah tukang apa teh jalan-jalan gitu ya. Jadi itu sama. Iya, dulu tuh Di grup Serikandi teh pada ngomongin jalan-jalan ke mana gitu, lain ngebit. sebelum jadi ojek. Oh. Kan kesini yuk arisan gitu kan. Senam ibu-ibu kesini banget. yuk. Kata bapaknya teh coba atuh geura yang menghasilkan. Da arisan teh menghasilkan juga kan? Teh, cina gitu. Ketemu teman SMP. Oh. Ketemu teman SMP teh. Kata dia teh, atuh daftar itu cina. Oh emang ya sih benar suami kamu cina gitu. Oh gitu, daftar ojol. Daftar atuh cina Grab katanya Oh gitu. Grab. Besoknya minta izin, itu juga lama juga sih disetujuinnya gitu. Karena beberapa faktor juga kan. Kenapa ya kan kata bapak itu
harus menghasilkan gitu kan. Ya udah. Jadi menghasilkan jadi ojol. Jadi kan kita ada main-main juga ya kan di jalan tapi menghasilkan ya kan gitu. Nah itu jadi biasanya menghasilkan tuh berapa Bu, Bang? Ya alhamdulillah ya. Dulu mah jangan ditanya. Wah, dulu teh kalau Tenong teh dari kapan mulai ikut ngojol? Kalau Mamdi kapan Mamdi? Aku udah mau 4 tahun ya. 4 tahun? 3 tahun setengah Mei. Di Bogor itu, mulai dari pas Bogor. Tinggalnya di mana kalau Mamdi? Tinggal di Bogor. Di kota? Kota. Terus udah 4 tahun di kota, muter-muter itu sampai kabupaten pernah? Sampai ke Jakarta. Oh mentalnya apa sampai Jakarta? Ke Bekasi. Alhamdulillah ya, jalan-jalan dibayarin ojol ya teman. Makanya. Berarti ini senior aku ini kalau kayak gitu. Udah 4 tahun. Kalau saya 2 tahun. 2 setengah tahun. dari Mam Dwi berarti. Oh. Tahun berapa berarti? Mei 2000? 2017 ya. 2017. Kalau ojol April, Mei. Ojol teh di Bogor masuk bulan tahun berapa ya? Ojol Pokoknya itu saya gelombang kedua aja. Gelombang kedua. Bulan Mei. Grab, Gojek. Grab. Oh, Grab. Kalau yang masuk duluan Grab apa Gojek? Gojek ya. Gojek cuma ya? Gojek. Gojek terdiri katanya 2010. Cuma itu belum pakai aplikasi, dia masih pakai apa sih namanya? Kayak telepon gitu. Telepon gitu. Nah, ada aplikasi itu tahun 2015 baru ada aplikasi. Masuk ke Bogor teh tahun 2015. 2015 sudah ada di Bogor. Iya. Tapi kalau gelombang keduanya 2017 yang Grab. Iya. Iya. Mamdi kan yang gelombang kedua ya. Pokoknya saya ikut gelombang kedua. Oh, generasi awal dia teh senior pisan. Luar biasa memang. Yang gelombang 1 atau ada lagi. Pan tetap aja berarti ibu-ibu Tetep tangguh aja. ini. Masya Allah. Ya tadi menghasilkan. Menghasilkan. Kunci nanti di situ ya. Paling jauh ke Jakarta, Mamdi berarti ya. Iya. Kalau Tenong paling jauh? Sama Ke Jakarta. saya paling jauh banget Tanjung Priuk. Hah? Gunung ke laut atau? Ya makanya turun gunung langsung ke laut. Kalau ke Tanjung Priuk. Aplikasi kan kalau misalnya jadi gimana ya, kita misalnya nih dapat nih ke Jakarta nih, kalau misalnya kita nggak matiin dari Jakarta tuh nanti terus lagi Dapat lagi. ke arah jauh gitu. Oh di ya sedapatnya langsung dilempar nanti lagi kalau ke misalnya sana. ini kadang pas kebetulan dapet arah pulang gitu. Kalau Mamdi ini kan dari arisan tuh, terus jadi alih profesi dari ibu-ibu arisan jadi ibu ojol gitu ya. Kalau Tenong tuh sebelumnya pernah kerja apa enggak? Ya kalau saya sih ya kuli lah. Saya semuanya pekerja kuli dulunya. atau namanya orang yang nggak punya usaha mah tetap aja sama-sama. Kita digaji. Dulunya saya pekerja. Kerja di mana? Restoran. Tahun? Dari tahun 2011 sampai 2018. 2011? Saya menggeluti restoran. Wow. Tahun 2011 saya sampai 2015 saya di Saung Kuring Jalan Baru di sini. Saung Kuring? Ya. Oh, di Jalan Baru. Mohon. Dari tahun 2015 saya keluar dari Saung Kuring, pindah ke Kedai Soto Ibu Rahayu sampai tahun 2018. Di situ. Dari 2018 ke 2019 saya pengangguran. Cuman adik saya sih yang daftarin saya jadi ojol. Itu tuh sebenarnya mah iseng-iseng awalnya. Iseng-iseng daftar ojol ya, diterima nggak diterima ya gimana ya diterima nih, lah, gitu. gitu ya. Nah, alhamdulillah diterima. Sebelumnya tuh Kalau lady itu diutamakan ya. Saya daftar pagi nih berangkat dari rumah subuh. Malam udah diterima? Malam sebelumnya? Oh enggak, kirain sebelum daftar udah diterima. Saking Jam 1 cepetnya udah enggak. aktif. Oh, kirain subuh jam 5 daftar, jam 3 teh udah diterima, jam 3 subuh. Enggak. Orang mah ada yang malam, ada yang nginep. Saking cepetnya enggak. Oh, ada yang nginep? Iya, pada antri gitu. Mm-mm. Kalau yang cowok-cowok mah kalau perempuan diutamain. Oh. Jadi dia nggak usah antri, kita datang langsung di depan. Langsung di depan di mana? Di antrian itu langsung ngisi formulir. Oh. Malah kan kalau yang pokoknya ini intinya diprioritasin lah ya. prioritasin. Kalau perempuan. Mungkin kasihan kali udah ngelihat udah tua gitu kan. Masa harus Bisa jadi ya. harus antri gitu panjang. Iya, udah
Takut kakinya kram nantinya kan. Bisa jadi. Ingat ke ibunya. Ingat ibunya. Jadi udah ibu-ibu duluan mangga gitu. Meren. Ingat. Iya. Kalau encok berabe ya. Kan di sana ya nanti. Iya. Lebih repot ya. Berabe nanti. Udah ngantri ngurusin yang encok. Mending ya udahlah duluan aja lah. Tenong terus udah tahu banyak pengalaman udah lama pengalaman di restoran, ngapain ngojol, kenapa nggak buat warung nasi gitu apa gitu? Warung nasi mungkin karena saya orangnya nggak bisa diem kali ya, nggak ngerti juga sih Udah masaknya nggak harus gerak, nggak diem ya kan, harus ngambil ini kesini ngambil ini gitu kan, belanja ke pasar. Cuman kalau ojol sih kenapa memilih jadi ojol, karena waktu. Kalau kerja kan kita diikat banget kan waktunya. Enaknya Harus ojol masuk tuh kita yang jam ngatur. segini. enak bisa ngatur sendiri gitu ya. Pulang jam segini kan. Kalau ojol mah ya bebas sesuka kita. Kita mau keluarnya subuh mau keluarnya jam 12 malam sesuka hati. Pulangnya kalau ada apa-apa di rumah nggak harus izin, kan tahu sendiri kalau kerja kan kita izin di rumah ada ini, misalnya orang tua kenapa ada yang percaya ada yang enggak kan. Kalau ojol mah kita kalau mau kita pulang yang ya udah kita pulang aja gitu, tinggal matiin aplikasi udah. Gitu. Enaknya sih itu. Pokoknya enaknya antara kerja sama ojol ya dari waktu lah. Dari waktunya. Lebih banyak waktunya, lebih banyak ngojol daripada kerja. Tapi bukannya biasanya pada ngejar target gitu apa gimana teh biasanya, Bang? Iya, ada sama juga sih ya, Grab, Gojek juga. Ada poin-poinnya. Ada target. Tapi kalau Sri Kandi biasanya pada nggak ngejar apa emang biar ya udahlah jalan-jalan menghasilkan gitu. Kalau yang fokus ya, kalau yang fokusnya kalau kayak belum tupo belum pulang, kalau Beda. mungkin ada Ibu-ibunya beda-beda kan, gitu. Kak. Iya, ibu-ibunya beda-beda. Kadang ibu-ibu ada yang buat cukup nih buat beli nasi, lauk sama udah pulang. Tapi ada juga yang ibu-ibu ini kurang nih buat besok, takutnya nggak dapat lagi, kita Nasi, kejar lagi. lauk, ya kan, kulkas, TV gitu. Ada Iya, yang sampai ngejar gitu. ada sampai ngejar Ada yang ngejar kayak gitu. Karena beda-beda. Bapak-bapak kayaknya nggak gitu sampai segitu. Begitulah ibu-ibu kalau udah di jalan. kita banyak juga ya suka dukanya ya Iyalah, di jalan, jadi kayak ojol begitu. sebenarnya enak aja di ojol ya, Hmm. kayak kebersamaannya kita Masya di jalan. Hmm. Ya kayak misalnya Laka. Bersama teh maksudnya jalan bareng-bareng gitu. Enggak, kebersamaannya gitu Kak. Jadi Kayak ada nggak yang usah sakit, di- kita ngerasa sakit. Kalau misalnya gitu. kita nih Iya. lihat teman kita di jalan misalnya, Ada yang nggak dapat trip, bukan pengen teman nggak kita dapet trip pun gitu, enggak? dia pakai- Enggak, ya, lain. dia pakai jaket Grab gitu, Grab Gojek gitu. Oh kayak kita langsung kayak ada temen, ada saudara gitu di jalan. jadi kita nggak takut kita sendirian di jalan gitu, nggak sendirian kita tuh di jalan gitu. Makanya saya suka sering bawa jalan gitu ya, jauh gitu ya, nganter barang, pede aja gitu. Eta mah lain pede meureun. Jalan-jalan. Iya. Kalau misalnya Laka gitu, kok amit-amit ya, mudah-mudahan enggak, tapi alhamdulillah sih belum pernah. Jangan atuh. kalau Jangan gitu. sampai. Kalau Sri Kandi basecamp di mana? Teh, Bang? Kalau serikan di Gojek Bogor sih di Cilebut, Di Cilebut. Jembatan 2. Jembatan Perumahan Permata. Kalau basecamp yang lainnya, berarti di situ tuh khusus Sri Kandi aja, perempuan aja. Khusus perempuan aja. Nggak boleh laki-laki. Tidak Ojol. menerima laki-laki. Oh, tidak Berarti terima. jadi Sri Kondo kalau laki-laki. Nah, Sri Kondo deh. Laki-laki kan ada khusus laki-laki. Jadi kita untuk membentuk Sri Kandi itu benar-benar khusus buat perempuan. Gitu. Ayo perempuan-perempuan udah yang mau masuk Sri Kandi. Berarti itu tuh pindah arisannya ya, Mam ya? Yang tadinya di ibu-ibu RT, di basecamp Sri Kandi lain. Arisan senam gitu ya, pindah jadi ke Sri Kandi, arisan ojol. Oh, ini arisan ojol. Bukan arisan ibu-ibu kakak, bukan. Sri Kandi itu suka ada program apa aja teh kalau di Kota Bogor biasanya? Kalau dulu sih sering ya. Kalau dulu kayak ya kalau ada rezeki sih Jumat Berkah, Jumat kayak Berkah. gitu kan suka. Terus kalau ada program dari Gojek suka juga. Oh, program dari Gojek. Kadang Gojek jadi suka maksudnya ada gimana? kayak 17 Agustusan Oh. gitu kan. Gojek suka ngadain, ayo ini, kadang ada yang Kalau program yang kayak gitu biasanya program apa Gojek?
paling ya Dari merayakan. Oh, 17-an. Jadi khusus nih, ini Gojek nih ngerayakan 17-an. Tapi dana dikasih dianya gitu. Jadi Dana kita yang dikasih sama ngelola. Gojeknya. Oh, Gitu. Paling gitu doang sih. Kalau sekarang kan karena juga pandemi kan ya. Jadi kita stop buat acara-acara kayak gitu. Acara online sekarang enggak? Enggak juga sih. Acara online paling ya ketemu lah. Kan namanya juga di jalan kan ya, paling ketemu pas-pasan di jalan, sapa gitu-gitu doang sih. Tapi kalau pandemi kalau yang teman-teman ojol kan jalan-jalan mah bebas ya, Mam ya? Kalau kan tetap masih bisa Jangan jalan-jalan. berkerumun. Tetap aja iya nggak boleh berkerumun kan. Oh, boleh ya. Kalau jalan-jalan di motor masing-masing boleh gitu gitu. mah. Bebas. Ada pengaruhnya nggak pandemi? Banyak banget. Pengaruh enak apa pengaruh nggak enak ya? Ya sama enaknya kali ya, enggak? Enak gak enak sih ya. Ya, enaknya karena banyak orang yang ngasih ngasih jome. Nah, ngasih ini sembako itu bentar nih, enaknya. Jomet nih harus diri kamu kok ge meureun tengah artinya. Enggak paham ya jomete naon? Itu kayak besek lah ya Jomete nantinya. keju samet. Meureun gitu. Nanti biar dicatat ini. Enaknya gitu, enaknya banyak yang ngasih sembako kayak gitu-gitu kan. Nah, gak enaknya dari orderan, gak enaknya biasanya kita dapat banyak, misalnya 200.000 sehari, sekarang 200.000? bahkan biasanya. Iya biasanya, masa rata-rata Iya. sekitar segitu 200.000 sehari itu bersih apa kotor apa? Kotor. Kalau aku sih Kotor. bersih. Oh, Beda berarti ya, lebih. ini Grab, ini Gojek. Ini kalau kotor udah ini kali udah dipakai buat ini dulu Iya nggak? sih, benar. 200.000 teh berarti udah bensin udah keisi apa masih kosongan? Bensin udah keisi kalau Bensin saya. udah full. Makan udah 2 kali Makan ya, udah 2 kali. alhamdulillah. Pokoknya Cemilan, perut anteng. cemilan gitu, kopi gorengan udah full juga. Kopi gorengan saya nggak ngopi. Oh, pulang bawa martabak. Iya, udah makanya termasuk mah itu. Itu bersih menyenangkan. 200.000, udah Iya. cuma bawa yang lain. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah lah ya, barokah. Berarti kalau sebulan tuh bisa rata-rata, lebih dari UMR kali ya? Dulu. Kalau sekarang mah aduh. Tuh tim supporternya juga ikutan ya. ada jamaah Sri Kandinya juga udah mulai pada ikutan. Dulu memang sampai segitu bisa. Dulu Rata-rata sampai itu bisa. saya pernah dapat dulu Mm-mm. dulu ya Dulu nanti kira 700.000. 700. Dia sampai 700.000 sehari. Tapi sama tip Itu ya. dari subuh ke subuh apa gimana? Oh enggak, kirain itu dari subuh ke subuh apa? Sehari itu. Oh sehari. Sehari jam berapa biasanya keluar, Mam? Dari subuh? Saya sih enggak subuh. Dari jam 7-an atau jam berapa biasa? Mulai awal nyalain itu ngebit? Kalau dari rumah mah dinyalain pagi. Pagi. Tapi kalau pas keluar rumah habis sohor Oh. Kenceng pisan ya? sampai malam. Sampai malam. Kalau sekarang mah boro-boro, 100.000 juga ngek-ngekan. Dulu sekarang mah 100.000 aja sampai malam kalau sekarang mah. harus nyampe malam kalau kita mau ngejar. Bonus itu ada bonus Kalau yang ngejar lain-lainnya. bonus, udah gitu kan nggak sesuai dengan ini ya kerja keras kita. Jadi sekarang mah sedapatnya aja. Begitulah enak dan tidak enaknya. Tapi Tenang. kurang tahu tak kalau udah berumah tangga. Kalau saya kan belum berumah tangga ya. Jadi saya nggak tahu aman atau tidak aman. Biasanya mah yang belum rumah tangga keluarganya itu banyak di mana-mana begitu. Nah, kode nih. Nanti kalau pemirsa sahabat PKS TV mungkin ada yang ya gitulah ya bisa hubungin. Iya. Hubungin siapa teh? Pokoknya Hubungin ada asisten ya. sebenarnya. Banyak harapan pasti ya kalau dari teman-teman Sri Kandi gitu. Kalau yang sering kalau dari aplikasi ada suka dapat bantuan gitu juga apa? Kumaha ya? Oh, kalau di Gojek sih alhamdulillah ya. Ada. Selalu ada. Selalu ada. Iya. Biasanya bentuknya kayak gimana? Kayak Oh iya ini satu Gojek kalau membeli tuh Grab ya? Grab. Banyaknya. Kalau Gojek Paling berbentuk voucher. voucher. Kayak voucher sembako kayak gitu. Hmm, Kalau Gojek udah berapa kali ya? 4 apa 5 kali gitu. voucher sembako Iya. masuk ke Ke driver akun aplikasi. ke akun Ya. aplikasi driver Jadi kita paling kalau pertama nukerin ke Alfamart. Oh, voucher kerjasamanya Alfamart. sama ini minimarket Alfamart, gitu. Iya. Ditukar tuh vouchernya, jadi langsung masuk ke akun driver di Swadaya.
Ada kalau ada 100.000, kadang 50.000. Ditukar sama beras. Ya, kadang sama belanja. Iya, belanja. Jadi belanja voucher itu 100.000 harus habis lah gitu. Paling tukerinnya beras, mie gitu-gitu sih, sembako. Gitu. Kalau kemarin dapat juga kayak pesan gitu. Kalau kemarin kayak pesan, jadi ngambil sembako langsung ke Pulau Mas ya? Pulau Mas. Ya, ke situlah. Pulau Mas yang deket tol yang itu. Pokoknya kemarin ke situ ngambilnya. Oh, itu kantornya Gojek apa? Langsung apa di pabrik itu? Gitu. Di program gitu. Kerjasamanya ini. Kalau dari Grab kan? Nggak ada. kalau dari Grab mah Sedih banget sih. makanya kurang sekarang mah ya, Emang dulu ada? kurang gitu narik juga. Jadi gak semangat ya? Kurang teh kumaha? Kurang apa ya, narik-nariknya sekarang masih dapatnya weh seini, jadi nggak ada dari Grab teh gitu, nggak ada buat semangat dari driver gitu. Apa karena emang orderannya juga sepi kali? Ya bisa jadi juga. Sepi nggak sepi sama? Mungkin dulu mah mungkin ada bonus kali ya. Kalau sekarang nggak. Oh sekarang udah Kalau dulu kan Gojek juga ada bonus, misalnya per berapa poin nanti dapat berapa duit bonusnya, mungkin gitu. Grab juga dulu gitu, Tapi ada kalau Grab- beberapa trip. Kalau buat ada lady bonusnya. sih masih ada. Kalau buat lady insentif. Kalau yang buat laki-lakinya yang reguler, Jauh banget ada juga ya. Ya udah gak usah mikirin laki-laki, kan ini lady. iya. Sri Kandi kalau dari ini kalau ada pengurusnya apa gimana kalau Sri Kandi teh? Formal gitu apa ada ketuanya? Teh Nong jadi apa di sana? Aku jadi orang. Jadi orang. Wah, jadi apa? Oh, jadi presiden tuh. Presiden. Ampun, Pak Jokowi Oh, ampun. Maksudnya presiden Sri Kandi. Presiden Sri Kandi Gojek ya, Sri Kandi Gojek Kota Bogor. Kami Gojek. Nah, kedepannya mau diapain nih Teteh Sri Kandi? Diapain ya? Paling diapain? Mau ada rencana apa gitu? Kedepannya sih ya. Pengennya harapan kali ya. Harapannya sih semakin banyak mengikutnya. Apanya yang banyak? Pengikutnya. Oh, anggotanya. Iya. Terus semakin bermanfaat bagi orang lain. Itu sih yang kita inginkan sih itu kayak ayo kita bangun lagi biar kita bisa ngebantu orang-orang yang membutuhkan kayak kemarin-kemarin kan gitu. Pengennya sih gitu. Semoga aja terwujud sih. Anggotanya sih sekarang ada berapa Teh? Anggotanya kalau di Sri Kandi Gojek Bogor 42 orang. Sri Kandi Gojek itu semua driver. Belum. Oh enggak. Belum. Oh, Belum kirain- semua. Berarti semua driver enggak belum tentu Sri Sri Kandi, Kandi. belum tentu Belum. ikutan anggota jadi anggota Sri Kandi. Itu Gojek Kota baru Bogor. segelintir perempuan di Bogor lah ya. Hmm. Belum sekota ya, belum. Tapi baru segelintir. Nah, kalau misalnya nih nanti nih ada apa namanya? Ada viewer dari atau ada sahabat PKS TV Kota Bogor ini yang mau ikutan gabung jadi Sri Kandi Kota Bogor, itu gimana caranya Teh? Harus jadi. Boleh. Boleh aja sih kalau mau ya, tapi harus ya Pertama punya aku ya pasti jadi driver ojol. ya di driver ojol. Tapi kalau masuk ke saya harus punya akun Gojek. Akun Gojek. Iya. Nah, itu nanti kalau ada yang udah punya akun Gojek, itu nanti gimana? Dia kalau mau daftar gabung jadi anggota Sri Kandi Kota Bogor, Gojek Kota Bogor. Ya, tinggal ngasih. Ya, saya ngasih dulu apa sih namanya? Kalau kata kita mah Gini, undang-undang kalau ya. kita masuk Undang-undang ya SOP-nya Sri Kandi Gojek Oh, Bogor. ada? Ada lah. Oh. Setiap komunitas pasti selalu ada. Selalu ada aturan mainnya. Iya, aturannya kayak gini kayak Nggak gini. terlalu ini sih. Nggak terlalu menekan lah ya. Di situ ada ininya juga, iuran arisan berapa nggak ada. Ada cicilan apa nggak ada. Nggak ada. termasuk, beda ya Mam ya. Nggak ada. Beda sama Ibu. Kita kalau di Sri Kandi Bogor kita kan nggak ada uang kas ya. Jadi kita cuman kalau misalnya pas kebetulan ada anggota yang sakit atau yang laka, kita ini donasi dadakan gitu. Donasi dadakan itu langsung. Jadi kita buka donasi sehari 2 hari gitu, nanti 3 harinya kita jenguk yang sakit gitu. Oh. Ada pengalaman
menarik nggak? Yang wah, yang beda gitu selama jadi Sri Kandi ojol. Ya waktu lagi misalnya ngantar penumpang, lagi ngetrip gitu, lagi ngebeat misalnya atau apa gitu. Pengalaman menarik banyak sih kalau saya. Wah, semuanya menarik katanya. Tapi ngakak. Ngakak teh kumaha maksudnya? Nggak mungkin penampilan saya kayak gini ya. Jadi pokoknya 90% orang yang manggil saya tuh Mas, kalau enggak Bapak. Di aplikasi. Tapi foto mah sama kayak gini sama juga. Kayak gini. Oh. Makanya panggilnya Mas, kalau enggak Tapi Bapak. kan namanya Ya, padahal nama Karlina. nama Karlina. Tapi orang manggil Mas, kalau enggak Bapak. 90% kayak gitu. Berarti memang bisa jadi emang rata-rata orang yang order itu nggak Ngeliatnya, ngeliat ngeliat namanya. foto, Oh, ya. nggak lihat foto. Nah, nanti pas Oh, kalau nggak udah lihat nama ketemu, tapi lihat foto. pas ketemu baru Ibu, maaf ya Bu, tadi bilang Bapak ya nggak apa-apa semuanya Bu, pada bilang begitu. Oh, kamu juga gitu? Iya. Oh, karena pakai ini ya jilbabnya juga nggak kelihatan. Saya nggak ngeliat Jadi kelihatan kan muka doang kalau Iya. di aplikasi. Pertama Jidojo kan saya nggak ngerti ya aplikasinya, cara mainnya kayak gimana. Terus kalau dapat orderan saya harusnya kayak gimana. Dulu tuh saya pertama dapat orderan itu di Biotrop. Biotrop. Ya, itu dapat orang ngejemputnya di mana, tapi saya larinya kemana? Sama. itu paling ngakak banget. Akhirnya saya taunya ngejemputnya kan masuk ke Biotrop, ke dalam kan, masuk ke Biotrop. Tapi saya malah ngejemputnya itu di titik anter. Saya ke titik anter dulu. Sama sih. Itu ngakak banget itu. Habis gitu, karena kan dulu mah kan nggak ada langsung cancel kan. Berarti Kalau penumpangnya teh kudu bayar 2 kali ya? Enggak. Kan bayar double nggak? Jalannya double. Saya yang rugi. Kirain minta, Bang saya bayar 2 kali atau kan saya tadi udah kesana Tapi saya duluan begitu. gitu. Akan kenapa nggak nyusul gitu nggak? Saya ke Biotrop nanya-nanya ke orang, tapi bukan ke ojol. Salahnya saya itu nanya ke orang biasa, bukan ke ojol. Ketemulah di Biotrop, nganterlah ke puskesmas yang di Tajur tuh, saya nganter ke situ. Abis gitu saya nggak ngerti ini tuh abis nganter itu ngegesernya gimana, beresnya nyelesaikannya gimana, saya nggak ngerti. Nah saya ke Elos lah, saya ke Elos, di situ emang ada motor ojol 2, terus mobil elop 1. Saya ke Elos, ya sosok iya teh ya. Ada orang yang pakai handsfree sambil teleponan. Nanya lah, saya duduk, Pak punten, kata saya gitu. Kenapa katanya? Ini gimana ya cara nyelesainnya, kata saya. Cuma saya dongeng banget tuh waktu itu. Ini gimana cara nyelesainnya? Aduh, maaf saya bukan ojol. Lah Bapak siapa? Ini ada motornya. Saya mah super elok Mbak. Saya langsung bengong. Saya dia nggak ngerti ya, orangnya supir elok bukan ojol. Dipikirnya Salah sasaran karena ada motor ojol, terus ada orang di situ kirainnya motornya ditaruh di depan ya, dia duduk di belakang. Untuk si bapaknya nggak tanggung matiin eloknya, matiin. Kenapa Pak dimatiin, kan katanya suruh nanya matiinnya gimana, jadi saya matiin. itu pengalaman ngakak banget itu, bener masa-masanya lagi bener-bener nggak ngerti lah, bener-bener nggak ngerti aplikasinya kayak gimana caranya. Pertama-tama ya. Sama sekali ngeblank lah, karena kan nggak tahu apa sih, nanya-nanya dulu ke teman yang udah jadi ojol, jadi saya langsung terjun aja gitu. Makanya kayak gitulah alhasil. Kalau Mang Di ada cerita apa Mang yang paling Cerita yang berkesan, yang paling ingat gitu, yang paling ingat aneh lah? kan saya tuh dulu ya pernah tuh dapet CS anter ke Gunung Batu. Dapet put. Tunggu katanya di pengantaran di gang apa tuh ya, gang apa sih, pokoknya dia nitiknya di depan gang gitu ya. Terus di Cetang nggak aktif gitu, Kak saya sudah sampai di titik DO gitu ya, Kak saya sudah sampai di titik katanya gitu. Terus dia nggak ngebales juga tuh, nggak ngebales, kan lama juga ya kita nungguin gitu. Nah terus udah gitu saya punya pikiran apa tuh, ke customer ini tuh ngerjain apa gitu ya gitu. Pokoknya udah punya pikiran jelek deh ke dia gitu ya. Taunya
udah lama-lama berapa menit dia ngebales chatan gitu, Kak maaf bisa anterin ke dalam gang nggak gitu. Duh ini kan nitiknya di depan gang kayak gitu kan. Iya saya minta tolong, emosi tuh saya apa maksudnya, ya udahlah saya anterin gitu. Akhirnya diturunin. Taunya Di situ kan. oh Makan kucing dong makan pas saya anterin ke rumahnya, taunya apa tuh customernya apa Sakit. cacat maaf gitu. Oh, sakit. Saya tuh udah punya pikiran ini kok manja amat sih gitu CS, orang dia nitiknya di depan gang gitu kan. Bukan nitiknya di depan gang, dah emang Google Map-nya atau Iya, itunya tuh belum bisa masuk ke gang kali. Iya, aku anterin ke rumahnya tuh pas dari situ tuh tadi mau di dalam hati gitu ya mau marah tuh, ya Allah jadi Terus langsung akhirnya jadi marah beneran. Kak maaf ya Enggak, kira tuh jadi marah beneran. enggak, ya Allah dikirain teh penumpang yang manja gitu kan. Pernah ini nggak salah ngambil orang? Saya tuh pernah itu salah diangkut sama apa temen. Jadi saya sama teman-teman kan kalau itu mah pengalaman temen. Kalau ngantor itu kan pernah tuh kayak gitu ya. Pernah ngantor itu lagi apa? Duluan nih jam 5 pulang, duluan order gitu kan. Woi, gua dapat duluan. Oke. Ya kan ya gua belum dapat, nunggulah di dalam kantor. Yang ya itu tuh turun tuh. Terus ya udah kita tunggu di luar juga dah. Turun di luar. Ternyata yang belum dapat, Gojeknya datang. Pak, ke stasiun ya? Iya, ayo dapat. Padahal belum dapat. Yang udah dapat udah nanya sama saya. Mas, kok Gojek gue balik lagi ke stasiun? Lah, gue bisa Gojek dulu di stasiun. Terus si temennya udah dapet itu, lo di mana? Kan udah dapat duluan. Belum, gue di stasiun. Gue di stasiun, gue dapat Gojek. Lah itu Gojek gue di stasiun. Jadi dia naik Gojek yang itu. Emang gak nanyain nama? Ya si drivernya itu dia Mas stasiunnya. ini ya stasiunnya. Iya, ya udah langsung. Karena mungkin sama-sama ya Sama-sama stasiun. Sama-sama stasiun, mungkin sama-sama laki atau apalah nggak ngerti gitu kan. Mungkin dia ngeliat sekilas biar cepet gitu kan. Terus jam macet kan kalau driver kan suka ayo cepet-cepet masuk Iya. gitu. Terus keburu padat itu. Ternyata salah dia udah ini. Kok Gojek gua udah jalan duluan kok masih di sini. Sama ada juga yang suka ini salah-salah ngangkut juga. Kalau yang ini mah namanya sama. Mbak ini ya? Iya, oh ya, ayo naik gitu kan. Kok saya ke arah Depok ini malah dibawa ke arah mana gitu kan? Malah jauh. Kok bukan yang ini? Bukan. Lah coba lihat. Lah salah, berarti dibalikin lagi dan dipulangin di titik itu. Si drivernya nyari lagi, Mbak di mana? Saya salah ngambil orang. Kadang emang ada yang kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu. Cuman kalau perempuan jarang sih ya ngangkut orang. Jarang. Kalau cewek tuh GoFood sering ya? di cancel. Karena kalau kadang perempuan kan- itu gitu ya. Yang cancel itu ininya penumpangnya. ya? Customernya kadang nggak mau Hmm. cewek gitu. Saya juga pernah tuh dapat cowok di jalan mana ya? Kampung Sawah yang Kampung jalan Sawah. padi ke sana ke atas tuh Ceger. Dapat di situ saya. Mbak, saya ke stasiun. Pak, saya ke stasiun kata dia gitu. Oke, siap, mohon ditunggu kata. Oh, kadang lihat foto aja ya. Iya, pokoknya Pak aja. Pas dia ngeh mungkin dia ngeh kali ya namanya. Mbak, Cewek. saya nggak jadi ke stasiunnya, soalnya perempuan. Saya udah muter Pak kata itu. Soalnya saya buru-buru. Oke siap buru-buru katanya. Oke kan siap buru-buru, ya udah saya ajak ngebut. Kan dia ngomongnya buru-buru, karena Iya. minta buru-buru ya udah. Karena customer itu adalah raja, emang harus gitu. Kalau dia minta buru-buru Oh, ya dia udah saya minta. ajak buru-buru. Tapi di pertengahan jalan dia bilang kayak gini. Pak, jangan ngebut-ngebut. Kata dia gitu. Tadi bilang, "Oh, jangan ngebut-ngebut, Pak. Tadi saya minta buru-buru." Ya saya takut gitu. Tenang, Pak. Saya udah pengalaman. Karena sebelum jadi Gojek, saya tuh di tes driver dulu. Oh, berarti kalau Kadang Sri ada Kandi yang tetap ada tes drivernya ya? Iya, Iya, Sama betul. Cuma tadi Jadi- duluan tesnya. Ya, duluan. Misi encok lain. Kayak gitu kadang kalau dapet penumpang laki-laki ya, kalau drivernya cewek ya pada mau. Ya mungkin cewek itu bawa motornya lelet atau gimana gitu. Padahal kita kalau sekarang dia bilang cepet ya udah kita cepet bisa gitu. Kalau dia mintanya santai ya udah kita santai. Kan tergantung permintaan. Itu kalau kita. Ya, bentar. Mau minum dulu nggak apa-apa. Minum Batuk. kedinginan juga. Iya.
3, 2, 1, mulai. Oke, Tenong sama Mamdi kalau Tenong nih masih inilah, masih mencari. Masih mencari. OTW. Oke, tunggu aja. Jadi tunggu nggak tahu kapan, belum tahu. Nah, kalau Mamdi kalau bagi waktu untuk ngojol sama ya ngojol juga, ya kan, maksudnya jadi driver juga, jadi ibu juga, jadi istri, jadi banyak lah gitunya. Itu teh gimana? Iya, gini. Apa ya? Pokoknya sebelum kita ngebit keluar gitu, utamakan dulu kita keluarga. Sebelum keluar nih di rumah, masak dulu. Iya kan? Jadi kita kalau misalnya udah ditinggal juga kan anak, kita udah masak makan enak gitu, tenang gitu, mau narik juga. Ya gitu sih, makanya kalau saya keluar siang tuh pagi-pagi kan ya. Iya. Biasa rumah tangga nyuci, ya kan, beres-beres rumah, masak, udah beres, baru narik. Baru ngojol. Itu sampai malam? Sampai malam sih jam 9, jam 10. Jam 10 malam? Masya Allah. Luar biasa, mama tangguh. Nah kalau Tenong sama? Rumah tangga dulu nyuci atau di rumah siapa atau di base camp gitu, kirain teh pagi-pagi ke base camp gitu kan dinyalain terus bebersih dulu di base camp apa enggak kan ketua katanya enggak. Tadinya sih mau gitu. Tapi cuman nggak ada uangnya nggak main. Datang pagi-pagi sudah beres. Iya kan, kalau di rumah yang lain kan nggak enak, tapi ya base camp kan namanya juga ketua, otomatis itu kan rumah kita juga, gitu kan. Ntar kalau bayar kontrakan ya patungan juga, atau bayar cicilannya kan bareng-bareng katanya. Kalau Tenong gimana dari keluarga? Aman dukung? Kalau dari keluarga mungkin awalnya nggak ngedukung sih ya. Awalnya mah ngedukung awalnya, masih si perempuan jadi ojol gitu kan. Sempet tetangga juga mikirkan kayak sampai gitu. nyemohin gitu. Nyemoh gimana itu? Iya, disangkanya apa tuh ya, ojol itu jadi kayak kerjaan apa ya? Kayak ke suami juga, kok mau sih gitu. Istri ojol gitu. Oh, istri apa bawa penumpang gitu, cowok, cewek gitu, apa enggak risih gimana gitu. Ya tergantung kitanya juga ya, kita mah niatnya buat ngebantu suami, ya kan? Suami berarti pas lagi istighfar kali ya teh ya? Kenapa? Suami teh istighfar apa gimana? Pak, ibunya ngojol, astagfirullahaladzim. Tapi sehari 700.000, alhamdulillah gitu ngelain. Enggak gitu. Dulu suami sempet nggak setuju gitu kan. Mungkin kan karena kita juga kan ekonomi ya. Sekarang kalau misalnya nggak dibantuin sama ibu gitu kan, gimana gitu. Tapi udah nggak harus yang di kampung di mana-mana, dan di kota malah lebih banyak. Ya suami istri kerja kan? Iya, maksudnya ojol gitu. Dulu kan ojol. Oh iya, karena generasi pertama. Iya, kita lupa ya. Gimana sih gitu. Belum banyak ya yang waktu itu ojol perempuan teh masih belum banyak gitu. Sempatnya cuma sekarang mah bangga Allah. sama jadi ojol. Sekarang tuh ngeliat udah punya jamaahnya ini mah. Ke tetangga juga udah umroh padahal dia ojol. Dari ojol. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Amin. Sugan wenya, Mam. Doa barangkali didengar sama orang Grab nanti. Ini berarti emang salah satu generasi pertama di Grab, generasi kedua. Yang daftar mah kedua. Nah, kalau daftar beda sehari kan sama aja kehitungan daftaran kedua. Beda sehari. Nah, selama ini ini kan kaitannya memang podcast ini teman-teman semua ini kita mau buat ini memang khusus untuk kanalnya PKS TV Kota Bogor. Pernah nggak interaksi sama teman-teman PKS di lapangan gitu, atau mungkin sama driver ojol yang kebetulan juga jadi anggota PKS juga gitu, atau pernah nganter jemput misalnya kayak anggota dewannya PKS atau ngirim apa gitu? Saya pernah. Oh pernah? Siapa? Sama Bu Dewan. Bu Dewan siapa? jadi malah grogi nyebut namanya. Luar biasa. Minum dulu nggak apa-apa. Minum dulu lagi teh. Mana tadi? Apa ya, Neng? Kalau aja salah mereka dibener kan? 3, 2. Sekarang kita kan emang dari PKS TV Kota Bogor gitu, kita akan coba gali
1-2 itu beberapa teman-teman di ini. Nah kalau dari teman-teman ini Sri Kandi ya, Sri Kandi yang biasa di lapangan, ada Teh Nong atau mungkin Mam Dwi, itu yang pernah nggak interaksi sama teman-teman PKS misalnya di rumah atau di tetangga atau saudara, atau pernah antar jemput gitu atau gimana? Kalau dari siapa dulu nih? Mam dulu lah, yang senior dulu lah. Mangga, siap, silakan Ibu. Ayo. Saya punya teman di rumah, apa namanya, Tedian ya. Tedian. Tedian ngenalin PKS ke saya. Mau nggak gitu jadi tim suksesnya Bu Endah. Oh Bu Endah. Bu Endah yang sekarang Dewan. Kota Ngun. Oh ya udah. Jadi sekarang Bogor mana sih kalau Mam Dwi teh? Bogor Utara. Kelurahan Cibulu. Kelurahan? Cibulu. Oh Cibulu. Ya sampai sekarang masih sih sering interaksi sama Bu Endah gitu. Pernah ini berarti waktu kampanye Bu Endah teh ngantri Bu Endah? Tim sukses. Masya Allah. Luar biasa. Iya, aku pokoknya yang saya lihat gitu ya dari PKS, jadi dia emang waktu pertama sebelum Bu Endah jadi pun program-programnya gitu. Bu Endah teh berarti baru jadi pertama yang sekarang ini Baru. apa udah? Oh baru. Lagi yang kemarin teh udah pernah nyalonin ya? Nggak ini. Cuman yang sekarang tuh. Jadi nah tadi program-programnya gimana teh emang? Program-programnya bagus gitu. Ke masyarakat juga. Dari awal dia belum jadi pun maksudnya nggak kayak apa ya, maksudnya ngejanjiin tuh emang benar-benar realnya dia gitu. Sampai sekarang pun nggak hilang. Janjinya dia itu seperti emang benar-benar mengayomi warga gitu, ke kaum Sari gitu. Iya, benar-benar diwujudin sama dia. Nah ini misalnya nanti Bu Endah nonton nih. Nah Bu Endah ingat nggak nih Bu Endah nih? Ada dulu yang jadi di Kelurahan Cibulu ya. Kelurahan Cibulu. Kelurahan Cibulu. RT RW. RT 4 RW 5. RT 4 RW 5 gitu. Ada pengalaman yang lain sama teman-teman PKS atau mungkin ngelihat PKS itu sebetulnya kayak gimana Teh Nong? Kalau saya sih ya, Belum pernah karena ada gak terlalu bergelut sama politik. Cuman setahu saya sih PKS dari dulu itu partai yang benar-benar beragama banget sih. Beragama. Kalau menurut saya ya, setahu saya. Tapi mudah-mudahan benar. Daya ditanya Emang ke benar. Teh Nong, bukan ke yang lain. Gimana Teh? Gitu. Jadi beragama banget, beda banget sama partai-partai yang lain sih. Tahunya gitu, setahu saya sih gitu. Karena saya tuh gak terlalu seneng banget politik ya. Jadi kalau apa-apa tuh gak pernah ngikut-ngikut tuh dah, gak pernah gitu. Tapi saya acungi jempol buat PKS, keren banget. Agama sama dunianya klop. Masya Allah. Banget keren. Kalau di daerah Tenong teh di mana tadi, di Ciawi? Di Gadok ya. Di Gadok ada teman-teman PKS di sana juga yang aktif? Saya kurang tahu. Oh iya, karena muternya malah di kota. Iya. Saya kurang tahu Jajahannya daerah kota saya. emang Di sana ada PKS. ada tuh. Ini berarti nih, aduh, emang gaulnya di kota beda. Jadi saya taunya kota. Makanya PKS-nya. tadi pas bangun pagi teh, ya kan langsung ke base camp. di kota tapi PKS juga udah ini ya, ojol-ojol ya, buat ojol-ojol ya. Udah banyak ini ya, banyak kerjasamanya. membantu ya. Nah, ada nggak harapan buat PKS khususnya Kota Bogor misalnya, apalagi misalnya yang kaitannya sama teman-teman ojol, apa spesifik ke Sri Kandi gitu? Jadi kabupaten mah nggak ada nih. Ya, ya Cuman kan, kota aja. Kalau sekarang kan di kota, katanya gaulnya tadi di kota. Iya, saya nggak punya teman kabupaten. Tuh kan. Di kabupaten ini, di kotanya juga malah kayaknya lebih dikenal di kota nih. Kenalnya di kota. Pasti orang Makanya- Sri Kandi semuanya kenal sama Tenong. Saya selek kayaknya sama Jangan, warga aduh, maksudnya sama warga selek. kabupaten. Kayak ada nggak kira-kira harapan buat PKS gitu, misalnya PKS secara umum atau misal khusus Kota Bogor atau nanti dari kalau Tenong tuh berarti Gadok apa, kecamatan, kelurahan?
Kabupaten saya masuk. Ya kabupaten kota Kabupaten Bogor. Itu kecamatan Megamendung. Kelurahannya Sukamahi. Iya. Nah, nanti boleh deh kalau ada teman-teman ini ada salah satu Srikandi terbaik. Srikandi Gojek terbaik Kota Bogor, ojol ini yang mungkin nanti bisa ada kerjasama untuk teman-teman di sana ya. Oke, amin. Ada nggak harapannya mungkin ya tadilah masukan atau mungkin harapan kepada PKS gitu Buat khususnya PKS, Kota Bogor? apa ya, paling kita sebagai seorang lady ojol gitu ya. Lady ojol apa Srikandi? Lady apa Srikandi ya teh? Sama wae ya. Sama wae. Kalau lady Grab lady. Iya. Kalau Srikandi Dominasi Gojek. ke Gojek. Biasanya Gojek. Gimana tadi, Mam? Ya harapannya nggak muluk-muluk sih ya kita mah. Apa tuh? Cuman buat PKS ya. Nah, ini kan ya buat PKS, terus juga mungkin nanti ada masukan juga kan ada anggota dewan dari PKS juga. Tadi Bu Endah malah udah sering ini, mungkin ada masukan. Ada harapan begitu yang bisa Untuk kita gitu, Bang. harapan untuk ya kepada Harapannya PKS itu apa? Atau ada masukan buat PKS juga? Aduh. Gimana? Kalau harapannya sih semoga tetap selalu kayak gini membantu ojol-ojol. Lebih luas lah ya, nggak cuma di Kota Bogor aja, kabupaten pun bisa, kalau nggak keluar lain pun bisa gitu. Semoga PKS juga tambah tambah sukses ke depannya. Amin. Terus banyak membantu banyak orang. Masyarakat. Harapannya ya mudah-mudahan PKS lebih melirik lebih dalam gitu ya tentang ojol gitu. Saya bisa membantu keluarga, kesejahteraan keluarga ojol gitu. Kayak buat pendidikan gitu apa gitu. Pendidikan yang kayak gimana sebetulnya? Program Program gitu. Program pendidikan yang kayak gimana sebetulnya yang pengen Misalnya ada sekolahan. apa sih merangkul ojol-ojol di Bogor sama dimanapun berada. Siap kalau buat gitu. PKS ya. Tadi ada ya siapa? Pak, Bu. Nah, Pak Budiman. Pak Budiman. Pak Budiman. Bisa itu juga. Pokoknya Bapak Kalem, terima kasih Bapak Kalem. Oh, Bapak Kalem dikenalnya oleh Srikandi. Ya, ini jadi salah satu yang jadi ya tadi ya nama yang positif yang selama ini mungkin dibawa. Nah, ya insya Allah nanti kita akan banyak kolaborasi lagi, begitu kan? Kolaborasi lagi. Terima kasih banyak ini Teh Nong, ya kan? Teh Nong. Kalau orang Sunda tuh biasanya Neng gitu kan. Tapi aslinya Karlina. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang nanti dapat itu tolong dilihat dan dibaca namanya. Nah, kalau ketemu yang ini pastikan dia adalah Neng. Neng. Ya. Bukan Mas, bukan Kang, bukan apalagi Bapak. Oke, terima kasih banyak Teh Nong, Mang Bi. Nanti insya Allah kita akan silaturahmi lagi sama teman-teman PKS Kota Bogor. Kita akan bisa banyak kolaborasi ya dengan teman-teman ojol ataupun teman-teman ojol yang lainnya. Bisa nanti kita interaksi lebih banyak. Oke, sampai di sini dulu semua rekan-rekan sahabat PKS TV Kota Bogor. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Nong, Mam, udah pada gabung PKS belum daftar? Belum. Gimana? Mau dong, mau Semangat gabung tuh, gimana ya. dong? Udah ke kantor PKS ini boleh. belum pada daftar. Iya. Nah, iya. Coba dibuka teh, dibuka HP-nya, linknya dibuka, terus nanti diisi. Oke. Oke. Sambil kita Diisi break nih datanya. syuting, iya dong, sambil ngisi daftar PKS ke Kota Bogor, sambil kita break syuting. Nanti kalau udah, dia biasanya dapat tuh kartu tanda yang versi digital online. Kalau udah diisi data. Kalau udah diisi, ya diisi aja semua yang di ini. Oke. Nanti Nah, udah. kayak gini Kak. Wah, keren banget. Coba lihat. Baru ngisi link bentar doang langsung. Yo, itu dia. Udah Sip. ya, gampang ya daftarnya.
Kita tinggal ngisi link. Tinggal ngisi link aja, isi data diri, langsung jadi kartunya. Ya, insya Allah nanti Thank you udah- PKS. Udah jadi keluarga besar PKS Kota Bogor. Nanti bisa kita banyak kerjasama. Oke, makasih PKS.